kamu sekalian, kata Allah, telah berbuat, telah bekerja. Jadi memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan perbuatan kita, dengan amal kita, dan juga dengan ibadah kita. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, rasa-rasanya secara hikmah dan filosofis, kalau kita berbicara mengenai kematian, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita sangat tepat sekali kalau mengambil filosofi saum sebenarnya. Walaupun memang saum terhitung 2 bulan lagi ya Bu ya. Jadi tidak lama lagi. Tidak apa? Karena kajian Islam itu kajian yang sebenarnya lebih nikmat secara komprehensif. Seperti halnya kita semua makan, kalau banyak lauknya kan enak juga. Tidak makan nasi aja gitu kan, tidak makan tempe dan tahu aja. Tapi dimanapun kalau orang yang sedang hajatan atau orang yang sedang walimahan kan banyak menu ya kan begitu. Karena satu sama lain ajaran Islam itu berkorelasi, satu sama lain ajaran Islam itu memiliki nilai filosofis yang tidak bisa dipisahkan. Ibu-ibu sekalian, kalau memaknai kematian seharusnya kita semua harus salah satunya melirik makna dan filosofi daripada saum itu. Sekarang begini Bu, yang menjadi pertanyaannya, apakah yang ditunggu oleh orang yang berpuasa? Ini pertanyaannya Bu. Bapak kira-kira apa Pak? Apa yang ditunggu oleh orang yang berpuasa? Jawabannya semuanya betul. Ada buka, ada azan maghrib, betul ya Bu ya? Yang ditunggu oleh orang yang berpuasa itu adalah berbuka puasa yang ditandai oleh azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan Bu ya, adakah orang yang takut ketika mau berbuka dan kita semua mendengar kumandang azan? Semuanya apa Bu? Senang. Ya kan? Kalau kita mendengar azan itu kita menjawabnya bagaimana? Alhamdulillah. Kalau di sebagian saudara kita di masjid yang lain, gitu ya Bu ya, ada yang kemudian bahwa contohnya azan maghrib itu jam 6 tepat, tiba-tiba jam 6 kurang 15 sudah ada yang mengumandangkan Allahumma sholli ala sugan ada selawat. Di sebagian masjid saudara kita kan begitu. Yang mengundangkan sugan dan azan ripek salawat. Orang yang menyangka azan lalu tiba-tiba salawat kan kecewa. Jadi orang yang paling ditunggu oleh yang berpuasa itu adalah azan maghrib, adalah berbuka. Pertanyaan kedua, mengapa saat-saat berbuka itu begitu ditunggu oleh orang yang berpuasa? Kenapa Bu? Bapak kenapa Pak? Ada status kewajiban bahwa menunggu buka puasa itu sesuatu hal yang ya ditunggu-tunggu. Pertanyaannya, kenapa saat-saat berbuka puasa itu begitu ditunggu? Itu pertanyaannya. Kenapa Pak? Ini memang jemaah ya, majelis pengajian keluarga LHM ini memang jujur aja Pak, cerdas-cerdas Pak. Betul jawaban Bapak. Kenapa waktu berbuka begitu ditunggu? Karena yang menunggu saat-saat makan. Bu, padahal berbuka puasa itu nggak lebih, hanya kira-kira sepiring nasi dan segelas kola. Pertanyaan ketiga, kita korelasikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kematian. Mengapa yang hanya sepiring nasi dan segelas kolak itu begitu ditunggu-tunggu, sementara bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jangankan ditunggu-tunggu, semua orang lari daripadanya. Orang yang menunggu berbuka puasa, yang menunjukkan waktu jam 12, alhamdulillah tinggal 6 jam lagi. Menunjukkan waktu jam 2, alhamdulillah tinggal 4 jam lagi. Menunjukkan waktu jam 4, alhamdulillah 2 jam lagi. Setengah 6, alhamdulillah setengah jam lagi. Ada nggak orang kalau ia umurnya 60 tahun dan kalau
Kalau jatah umur itu rata-rata umur Rasulullah SAW, alhamdulillah umurku tinggal 3 tahun lagi. Ada nggak Bu yang berkata begitu? Atau kalau sebagian orang di luar sana melakukan ulang tahun, lalu ia mengucapkan selamat ya Pak, selamat ya Bu, jatah ibu umurnya tinggal 2 tahun lagi. Ada yang nggak mengucapkan selamat begitu? Mengapa? Berbuka puasa yang hanya 1 piring dan segelas kolak itu ditunggu-tunggu, sementara bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ditunggu-tunggu. Padahal Rasulullah SAW terhadap orang yang menemui kematiannya, sabda beliau, "Nam kana umatil aris, nam kana umatil arus." Tidurlah dengan tenang, tidurlah dengan lelap, seperti tidurnya, indahnya 2 orang pengantin di malam pertama. Saking indahnya bagi seorang yang beriman kalau menemui kematian. Bahkan kata Rasulullah SAW, kematian orang yang beriman menunggu dari mulai alam barzah sampai masuk surga, dibandingkan dengan sholat fajar 2 rakaat. Itu lebih pegal sholat fajar 2 rakaat dibandingkan seseorang yang beriman meninggal dunia menunggu dari barzah sampai surga. Kenapa itu nggak ditunggu? Padahal Allah sang kekasih, padahal kita akan menemui keindahan melalui barzahnya, padahal kita semua akan memasuki surganya. Kalau bagi orang-orang yang beriman masuk surga itu Bu, jangan mudah-mudahan, atau orang teh asup ke surga. Entong mudah-mudahan, jangan target-targetan Pak. Masuk surga itu harus, wajib. Kalau mudah-mudahan gitu kan, ada potensi sebaliknya, nauzubillah. Masuk surga itu harus. Kenapa kita semua harus memasuki surga? Kita itu makhluk mulia Bu. Kita itu asalnya orang surga. Ayah kita, moyang kita, Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa asalnya orang surga. Makanya kita semua sesungguhnya harus kembali ke alamnya yang semula di surganya. Tidak layak manusia kalau ia harus kembali kepada kemurkaan Allah, kepada nerakanya, karena itu bukan tempat yang sepantasnya bagi manusia. Betapa manusia mulianya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kalau seseorang itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemuliaannya melebihi kemuliaan malaikat sekalipun. Kenapa? Malaikat kalau iman, kalau takwa, kalau taat itu sudah tabiatnya, sudah wataknya Allah ciptakan demikian. Tapi manusia di tengah-tengah memiliki hawa nafsu, di tengah-tengah memiliki potensi keburukan, sementara ia memilih jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Jelas dong, nilainya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebaliknya kalau manusia, ia buruk, ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah summa nauzubillah, nilainya lebih rendah daripada syaitan sekalipun. Karena apa? Kalau syaitan buruk, kalau syaitan durhaka, itu sudah wataknya. Tapi kalau manusia memilih jalan keburukan padahal ia memiliki potensi kebaikan, berarti nilainya lebih rendah daripada syaitan sekalipun. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kembali lagi Bu ke hikmah puasa itu tadi. Mengapa kok bertemu dengan Allah tidak ditunggu-tunggu, tidak dinanti-nantikan, tidak dihitung-hitung, alhamdulillah usiaku sudah memasuki 40, memasuki usia dewasa, berarti jatahku tinggal 23 tahun. Katakanlah bahwa kata Rasulullah nih, bahwa rata-rata umur umatnya itu baina sittina wa sab'in, itu kata Rasulullah. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalaulah ada yang melebihi 63 daripada amal umur Rasulullah atau melebihi 70, alhamdulillah Pak, patut bersyukur, itu berkahnya. Alhamdulillah, itu bonusnya. Tapi kalau ada umur di bawah itu semua, siap-siap saja. Loh, kenapa tidak? Saya tidak mendoakan kematiannya Bu yo. Kalau kematian itu kan Allah yang memiliki hak prerogatif, tak mustahil datang kepada siapa. Dihitung-hitung Bu kita semua. Sementara ya, kematian tidak. Puasa dihitung-hitung, jam 1, jam 3, jam 4, sampai jam 5 dihitung-hitung. Kenapa bertemu dengan Allah tidak dihitung-hitungnya? Kita ambil benang merahnya Bu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kematian akan selalu disambut dengan riang gembira,
bagi orang yang memiliki amal perbekalan. Laksana orang yang mau berbuka puasa, ia selalu menanti-nantikan berbuka puasa. Ada yang takut menjelang buka puasa, Ibu? Tidak ada kan? Ia selalu menantikan berbuka puasa karena ada hidangan di depannya. Ada seorang ibu menjelang maghrib 1 menit lagi sementara hidangan belum siap. Ada yang merasa takut. Aduh, kumaha ieu kolak cenjadi sangucan asap si bapak jeung barudak geus ngalingkung karunya teuing atuh cik beli heula we atuh kaluar. Nah, aya kahariwang kitu mah di kalangan ibu. Artinya ibu-ibu menyambut, ibu-ibu senang untuk menyambut berbuka puasa karena hidangan yang ibu-ibu persiapkan itu. Yang kedua, benang merahnya bahwa bertemu dengan Allah kita harus sama menghitung-hitungnya seperti bagaimana kita semua berbuka puasa. Kehidupan secara umum pun harus dihitung-hitung oleh kita. Apakah amal kita itu kebaikan atau malah sebaliknya? Makanya kata Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Kan begitu ya Bu ya. Barang siapa orang yang berat amal timbangan kebaikannya, ibadahnya, amal salehnya, maka ia ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa orang yang ringan amal kebaikan dan juga keburukannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, adalah neraka yang amat menyala-nyala dan membakar. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita ada pada kondisi itu, bahwa kapanpun, dimanapun, pada siapapun kematian itu datang, mudah-mudahan kita bisa menyambutnya dengan riang gembira. Tetapi bagi orang yang siap akan perbekalannya, insya Allah ia dijemput oleh Israel, kapanpun ia akan senantiasa siap sedia, bahkan ia selalu menanti-nantikannya. Tinggal kita semua bertanya kepada hati kita masing-masing, apakah kita sudah siap tidak untuk kembali kepada Allah saat ini? Itu yang disebut dengan menghitung-hitung itu. Hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah, berevaluasilah sebelum kita semua dihisab nanti di yaumil jazaa. Kita semua bisa sebetulnya memprediksi itu. Bahkan Imam Al-Ghazali sampai mengatakan, seseorang apakah ia calon penghuni surga maupun penghuni neraka sebetulnya bisa dijawab semenjak sekarang. Kalau ia merasa takut sekali, belum siap sekali, lalu ia kemudian meninggal dunia, maka kondisinya pun nanti akan seperti itu. Tapi kalau ia merasa tenang, tapi kalau ia merasa siap sedia, insya Allah, karena orang yang akan mendapatkan ridho Allah adalah yang qalbun salim, yang hatinya selamat, yang hatinya tenang, yang hatinya terus penuh dengan kebahagiaan. Ibu-ibu sekalian, apa sih yang kita bayangkan ketika kematian itu datang? Kita semua berikutnya ditangisi oleh keluarga kita. Keluarga kita paling menangisi, paling banternya 2 bulan sampai 1 tahun lah. Lalu siapa yang peduli terhadap kita ketika kita semuanya ditandu, lalu ditahlilkan bagi sebagian orang, lalu semua orang meratapinya, ditandu dalam sebuah tempat yang amat sempit dan pengap itu. Lalu kita semua dihantarkan ke dalam sebuah tempat yang amat sangat sempit, yang ukurannya hanya 1 kali 2 meter itu. Kita dimasukkan ke sana. Bukan hanya itu, kita dijejali oleh tanah. Bukan hanya itu, sebelumnya kita ditutupi oleh bambu-bambu dan juga kayu. Lalu setelah itu orang-orang mendoakan kita, menangisi kita. Dan selepas itu pula mereka meninggalkan kita. Lalu bagaimana kondisi kita dalam sebuah petak tanah yang amat sempit itu? Itulah sesungguhnya masa depan kita. Masa depan kita sesungguhnya bukanlah puncak karir, bukanlah puncak kesuksesan, bukanlah masa-masa pensiun. Masa depan kita hakikatnya adalah kematian itu sendiri. Rumah masa depan kita hakikatnya adalah rumah yang berluaskan 2 kali 1 itu. Maka berbahagialah orang-orang
yang menyambut kematian dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan. Tetapi celaka bagi orang yang ia selalu lari dan takut untuk dijemput oleh kematian dan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena ia harus mempertanggungjawabkan amalnya selagi masih di dunia. Semoga kita semua insya Allah menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semua insya Allah nanti bertemu dengan orang-orang yang paling kita kasihi di surganya. Kebahagiaan salah satunya sebagai ahli surga yang paling menyempurnakan adalah tatkala kita semua berkumpul kembali dengan sanak famili dan orang-orang yang paling kita cintai nanti di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal